Halo Mover, ketemu lagi di One Moves TV. Kalau ngomongin film horor Indonesia, seringnya kita langsung mikir soal kuntilanak, pocong, atau yang hantu-hantu yang bikin jantung mau copot karena kaget. Tapi, pernah nggak sih kalian ngerasain takut yang beda? Bukan karena lompatan tiba-tiba, tapi karena sesuatu yang pelan-pelan nyusup ke kepala, bikin kita mikir, ini kok lebih serem dari yang aku kira ya? Nah, kali ini kita mau bahas film yang judulnya Tolong Saya, Doa Juseo. Ini film rasanya kayak ajakan buat ngelihat horor dari sudut pandang yang lebih sepi, lebih personal, dan lebih bikin kita mikir. Dari Nur Muhammad Taufik dan Syahfazat Bianca, film ini nggak datang dengan gebrakan keras, nggak banyak pintu dibanting, atau muka pucat yang nongol di sudut. Terornya justru kayak bisikan yang nempel di tengkuk, tapi nggak pernah kelihatan siapa yang ngomong. Film ini main di wilayah yang namanya Metro Urban Horror. Ini jenis ketakutan yang lahir dari kesepian di kota besar, trauma yang disimpan rapi, dan lorong-lorong stasiun yang rasanya terlalu panjang buat dilewatin sendirian. Settingnya di Seoul, tapi bukan Seoul yang penuh lampu-lampu cantik kayak di drama. Ini Seoul yang dingin, yang diam, seolah kota itu tahu sesuatu yang seharusnya nggak diketahui siapapun. Ceritanya fokus ke Tania, yang diperanin sama Zaskia Chadwick. Umurnya 25 tahun. Seorang mahasiswi biasa yang kebetulan dari kecil punya penglihatan tambahan. Ini bukan kemampuan yang dia banggain, malah lebih kerasa kayak beban yang dia peluk diam-diam. Waktu dia ikut program pertukaran pelajar ke Korea Selatan, niatnya simpel aja, kabur sebentar dari masa lalu, sambil coba bantu arwah-arwah yang katanya butuh pertolongan. Dan di sana, dia ketemu Min Yang. Min Yang ini bukan cuma sosok yang lewat di sudut cermin, atau berdiri di ujung lorong kereta. Dia itu korban, dia luka yang belum sempat sembuh. Sosok perempuan yang hidupnya dirampas lewat kejahatan, yang sering banget disapu ke bawah karpet. Anehnya, alih-alih nakutin, kehadiran Min Yang malah bikin dada kita sesak. Ada marah, ada sedih, ada rasa ingin menolong. Tapi di sisi lain, ada juga takut kalau ikut terseret. Upaya Tania buat bantu Min Yang inilah yang justru malah ngebuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bersama DR Park Min Jae yang dimainkan Kim Geba dan sahabatnya Shirley Aruma Hadijah. Mereka bertiga mulai nyusun potongan demi potongan masa lalu Min Young, dari laporan yang hilang entah kemana, saksi-saksi yang memilih bungkam, sampai institusi yang lebih milih lupa daripada harus berhadapan sama kenyataan. Semakin dalam mereka menggali, semakin tipis batas antara rasa empati dan obsesi yang Tania rasakan. Menurut One Moves TV, film ini menarik banget karena dia nggak buru-buru. Dia sabar, bahkan mungkin bisa dibilang terlalu sabar buat sebagian penonton yang udah terbiasa sama horor cepet. Ritmenya itu lambat, kayak detak jam di ruang tunggu rumah sakit jam 3 pagi. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kalau horor biasanya datang dari sesuatu yang tiba-tiba melompat ke layar, di Tolong Saya, ini ketakutan justru muncul dari kesadaran bahwa dunia nyata itu bisa jauh lebih menyeramkan daripada sekadar hantu. Lorong subway yang sepi, apartemen sempit yang terasa menyesakan, lampu neon yang berkedip sebentar, lalu stabil lagi. Semua elemen ini terasa menyimpan rahasia. Di sini jadi kayak karakter tambahan dia nggak bicara, tapi dia mengawasi. Secara emosional, film ini coba berdiri di persimpangan antara trauma pribadi dan ketidakadilan sosial. Ada elemen investigatif yang bikin ceritanya terasa kayak kita lagi nyusun puzzle, bukan cuma sekadar perjalanan spiritual aja. Di beberapa titik, bahkan muncul benih romansa tipis yang gak dominan, tapi cukup untuk kasih sedikit napas di tengah atmosfer yang menekan banget. Sayangnya, eksekusinya nggak selalu sekuat idenya. Ada beberapa adegan yang rasanya terlalu lama tanpa payoff yang sebanding. Ada momen-momen ketika ketegangan yang udah dibangun perlahan, malah menguap gitu aja, karena transisi yang kurang halus. Beberapa karakter pendukung juga terasa cuma muncul untuk menggerakkan plot, bukan benar-benar hidup di dalam cerita. Tapi Mover, ketika film ini berhasil, dia benar-benar berhasil banget. Terutama, waktu Tania mulai kehilangan batas antara dirinya sama Min Young. Ada momen dimana kita sebagai penonton ikut nggak yakin, apakah dia lagi menolong, atau justru dia sedang digantikan? Apakah suara yang dia dengar itu permintaan bantuan, atau malah ajakan untuk ikut tenggelam? Tolong Saya, Doa Juseo ini bukan film yang pengen bikin kalian menjerit di kursi bioskop. Dia pengen bikin kalian diam setelah lampu nyala, bikin kalian mikir tentang cerita-cerita yang nggak pernah sampai ke pengadilan, tentang orang-orang yang hilang tanpa sempat bersuara, dan mungkin tentang siapa yang sebenarnya perlu ditolong. Gimana Mover? Penasaran buat nonton film ini?
dan ngerasain sendiri teror yang bikin mikir. Kalau kalian suka sama review kayak gini, jangan lupa ya buat klik tombol follow, kasih like buat video ini, dan tinggalin komentar di bawah. Sampai jumpa di review film One Moves TV berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak.